Baik, hari ini kita akan mengikuti seminar dari Bu Masta yang akan membicarakan mengenai bagaimana kita mengolah masakan dengan budget yang yang terjangkau atau kalau bisa yang minim. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini, memang kebutuhan makan adalah kebutuhan pokok. Namun karena sektor keuangan kita di masing-masing keluarga pasti terganggu karena pandemi ini, apalagi para ibu-ibu pasti berusaha untuk memutar otak bagaimana mencari cara agar supaya biaya makan itu bisa ditekan namun dapat memberikan makanan sehat untuk keluarganya. Baik, kalau begitu kita langsung saja serahkan ke Ibu Masta untuk membawakan seminarnya. Silakan Bu Masta. Terima kasih Kak Yanti. Boleh saya dibuat jadi host? Saya mau share untuk materi. Screen aja bisa, share screen aja. Ini host disable participant screen sharing, jadi belum nggak bisa, harus host yang bikin, harus host yang bisa share. Bang Ferry, host Bang Ferry. Bang Fer. Pergi. Oh iya, sudah bisa. Oke. Halo, selamat pagi Ibu-Ibu semua, Bapak-Bapak juga, para melekers yang terkasih. Ini suara saya jelas nggak? Selamat pagi, jelas. Jelas ya. Oke, baik. Terima kasih. Ibu Masta, itu Ibu Untel mau coba masuk sudah 8 kali, katanya nggak bisa masuk. Nanti tolong dilihat kalau ada, tolong diisi ya Bu Masta. Terima kasih. Bu Unte ya. Nih, sudah bisa kita mulai? Boleh diulang dari awal, karena ini kan direkord, nanti akan diedit, lalu nanti akan dipublish. Baik, selamat pagi semuanya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang tergabung dalam Melekers, apa kabar? Oke, hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan sedikit topik tentang makanan sehat, tapi tidak harus mahal ya, atau makanan sehat minim budget ya. Sebenarnya saya yakin dan percaya ibu-ibu sekalian sudah menerapkan ini ya. Jadi ini hanya topik-topik ringan saja menurut saya ya. Oke. Jadi di sini ada pertanyaan ya, kenapa sih kita harus makan? Nih, kenapa harus makan? Kalau kita lihat dari materi pelajaran yang sudah diberikan oleh Bang Aro beberapa saat yang lalu, bahwa untuk kebutuhan aja itu 40%. Itu sangat banyak ya, 40% dari income atau penghasilan kita. Jadi termasuk di dalamnya salah satu adalah kebutuhan untuk makan ya. Jadi, kenapa sebegitu besar ya kebutuhan budget yang harus kita keluarkan untuk makan ini, dan kenapa kita harus makan? Ya, makan jawabannya adalah karena makan itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi kalau namanya kebutuhan itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, apa yang terjadi? Kita tidak akan bisa untuk melanjutkan kehidupan kita. Berbeda kebutuhan dengan keinginan ya. Kalau keinginan biasanya itu masih bisa kita tahan ya. Atau juga kalau dia tidak terpenuhi, tidak dipenuhi, mungkin tidak masalah. Tapi kalau kebutuhan itu harus dipenuhi dengan baik ya. Oke, kalau kita belajar tentang teori kebutuhan dasar manusia, ini agak sedikit melenceng dari makanan sehat, tapi karena ini berhubungan dengan makanan tadi sebagai salah satu kebutuhan dasar, kita masuk kepada teori yang
disampaikan oleh Abraham Maslow, orang berkebangsaan Amerika ya. Dia seorang psikolog humanistik, dia membuat hierarki Maslow, nama teorinya ya, hierarki Maslow. Mungkin kalau Bang Ferry, Kak Friska, sama Bu Mai yang sudah belajar teori-teori keperawatan dasar, ini pasti paham ya. Jadi, si Maslow ini membuat tingkatan atau hierarki dalam 5 tingkatan untuk kebutuhan dasar. Yang pertama, kecukupan fisiologis. Yang kedua, safe and security atau keselamatan dan keamanan. Kemudian level yang ketiga dari kebutuhan itu adalah keterlibatan dan hubungan sosial atau love and belonging, kebutuhan dicintai dan mencintai. Kemudian level yang keempat adalah harga diri atau self-esteem. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Ini adalah level kebutuhan dasar manusia ya, menurut Abraham Maslow. Oke, dari kebutuhan dasar ini, kebutuhan makan itu di level yang keberapa? Ya, jadi dari kebutuhan makan, minum, ternyata itu di kebutuhan yang paling dasar atau kebutuhan fisiologis. Ini tidak bisa tidak terpenuhi ya, karena ini adalah kebutuhan dasar ya. Kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Salah satunya makan, minum, beristirahat, bernapas atau oksigen ya, itu kebutuhan fisiologis. Setelah kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka ada level yang kedua ya, kebutuhan akan rasa aman dan nyaman ya. Baik kebutuhan aman secara fisik ataupun kebutuhan aman secara ekonomi. Itu sebabnya kita sekarang ini bergabung dalam komunitas Melek ya. Karena kita dengan di Melek ini kita akan belajar supaya bagaimana kita merasa aman secara finansial atau ekonomi. Karena kita dibekali dengan pengetahuan ya, pengetahuan akan ekonomi dan juga cara mengolah keuangan, cara investasi dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan nomor 2 ya, kebutuhan akan rasa aman. Kemudian kebutuhan akan bersosialisasi. Di Melek ini juga kita bersosialisasi ya, ada grup saling mendukung ya. Oke, kemudian ini diterima dalam kelompok, menjalin persahabatan, teman, memiliki pasangan hidup adalah kebutuhan yang bersosialisasi, kebutuhan yang ketiga. Kemudian kebutuhan yang keempat, kebutuhan akan harga diri ya. Harga diri ini termasuk dihargai, diapresiasikan, diakui kontribusinya oleh orang lain, dan lain sebagainya. Tapi terkadang kebutuhan akan harga diri ini lebih besar daripada kebutuhan fisiologis ya. Ini sering dicontohkan oleh Bang Aro ya. Kita misalnya butuhnya handphone yang harga 1 juta, sudah bisa video call, WA, dan lain sebagainya. Tapi kita membeli yang harga 3 juta ya. Jadi yang kita butuhkan, kebutuhan fisiologisnya 1 juta, kebutuhan harga diri like-nya itu yang mahal ya. Itu kebutuhan akan, itu level keempat sebenarnya. Jangan sampai kebutuhan level nomor 4 ini akan lebih tinggi daripada kebutuhan fisiologis kita. Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ini adalah kebutuhan manusia untuk mengaktualisasikan diri menjadi apa yang diinginkan, ya, mengapresiasikan dirinya atau lebih meningkatkan kemampuan dirinya. Ini adalah kebutuhan yang terakhir. Oke. Kemudian yang akan topik kita hari ini adalah makanan sehat itu tidak harus identik dengan mahal, ya. Jadi karena tadi kebutuhan dasar itu salah satu makanan, maka kita bagaimana kita mengelola supaya pengeluaran kita, anggaran kita sesuai dengan budget yang sudah kita susun ya. Jadi makanan kita itu jangan sampai tidak sehat ya. Yang penting sehat dan mahal. Sehat di tubuh dan sehat di kantong intinya ya. Oke. Istilahnya beberapa jargon yang kita yang pernah kita dengarkan sebenarnya ada ya, harga tidak pernah bohong ya. Dan ada harga, ada kualitas. Tetapi jargon-jargon seperti ini tidak selalu berlaku ya pada makanan sehat ya. Belum tentu makanan yang mahal itu memenuhi unsur nutrisi yang baik buat kebutuhan kita. Jadi ada juga makanan mahal tapi apa? Tapi nutrisinya belum semua yang sesuai dengan standar kesehatan kita. Baik, makanan sehat itu adalah makanan yang bagaimana? Makanan sehat itu adalah makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Artinya, dia mengandung nutrisi yang cukup. Bukan hanya membuat kenyang ya, tetapi harus membuat tubuh kita sehat dan juga berenergi atau memiliki energi ya. Nutrisi pada makanan sehat itu seperti apa? Ada makronutrien namanya ya, ada makro, ada mikro. Yang termasuk makronutrien adalah seperti karbohidrat ya, protein, dan lemak. Itu adalah unsur yang harus ada dalam makanan kita. Kemudian ada yang mikronutrien seperti mineral, zat besi, vitamin A, B, C, dan lain sebagainya. Itu adalah mikronutrien. Dan semua unsur-unsur itu harus ada di dalam makanan. Ya. Itu yang
Itu yang dikatakan menjadi makanan sehat. Oke. Yang berikutnya, nutrisi yang harus ada dalam makanan kita tadi itu karbohidrat. Mungkin kita sudah sering dengar ya, ini hanya pengulangan saja. Karbohidrat itu adalah sumber energi yang kita dapatkan dari makanan pokok. Seperti apa? Seperti beras atau nasi yang selalu kita makan ya. Bisa juga kentang, bisa ubi-ubian, bisa juga jagung, bisa juga gandum atau tepung ya, sagu ataupun roti. Tapi terkadang lidah Indonesia berbeda ya. Kalau belum makan nasi itu belum disebut makan, ya. Atau ada juga kebiasaan kita ya. Kita rebus Indomie, kemudian kita campur dengan makan ya. Kita pakai nasi. Jadi full karbohidrat, tidak ada protein ataupun lemak yang ada di dalam ya. Jadi kalau bisa nutrisi yang harus ada dalam makanan itu harus variatif ya. Harus terdiri dari minimal 3 unsur ini. Oke, kemudian ada protein. Protein itu kita bisa dapatkan dari nabati atau dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan ya, kacang kedelai ya, kacang hijau, kacang tanah dan lain sebagainya, itu sumber protein dari nabati. Kemudian yang dari hewan bisa kita dapatkan seperti dari telur atau daging ya. Kemudian lemak juga ada dari nabati dan juga hewani. Lemak nabati lebih bagus daripada lemak hewani ya. Lemak nabati mungkin kita bisa dapat dari kelapa, dari kemiri, dari kacang, ya. Itu adalah sumber nutrisi-nutrisi yang harus ada dalam makanan kita. Oke, menurut Germas, Gerakan Masyarakat yang diinisiasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, harus memberikan isi piring kita itu harus terdiri dari 4 pokok ya, 4 bagian ya. Ada makanan pokok atau sumber karbohidrat tadi, lauk pauk, buah-buahan dan sayuran. Ini disebut dengan isi piringku sekali makan ya. Ini untuk contohnya kurang lebih untuk 700 kalori ya untuk dewasa ya. Jadi makanan pokok itu yang tadi bisa beras, bisa nasi, bisa ubi-ubian, itu sekitar 30% di piring kita ya. Jadi kita sendiri nanti akan memantau isi piring kita itu apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian proporsi antara makanan pokok dengan sayuran itu ya sama-sama 30%. Sayur juga ya harus ada ya. Kemudian lauk pauk yang tadi boleh dari hewani ataupun dari nabati. Kemudian harus ada unsur buahnya ya. Seperti ini dikasih contoh makanan pokok itu nasi dan penukarnya, artinya nasi atau yang lain ya. Misalnya 150 gram nasi itu terdiri dari misalnya 3 centong nasi atau 3 buah kentang sedang ya, ada 300 gram atau 1,5 gelas mie kering 75 gram ya, seperti itu. Kemudian ada sayuran, ada buah, ini semua harus ada unsurnya di dalam piring kita. Contohnya seperti ini, ada nasi, ada sayur kangkung di sini ya, ada buahnya pepaya, ya, kemudian ada tahu ataupun ikan. Seperti ini adalah unsur yang harus memenuhi kebutuhan kita setiap hari. Biasanya kita makan 2-3 kali sehari ya. Oke. Kemudian bagaimana sih prinsip makanan yang sehat itu? Prinsip makanan yang sehat itu adalah semakin dekat dengan bentuk aslinya. Artinya pengolahannya ya. Pengolahan makanan itu semakin dekat dengan bentuk aslinya, maka semakin bagus. Kalau misalnya kita mengolah ayam yang awalnya menjadi gulai ayam, atau menjadi nugget ayam, yang mana yang lebih bagus? Oke, makanan itu yang semakin dekat dengan bentuk aslinya itu yang lebih bagus. Yang kedua, memenuhi gizi seimbang. Yang ketiga, makanan yang dimasak dengan direbus atau dikukus. Itu artinya komposisi nutrisi dalam makanan ini masih utuh ya, ataupun kalau maupun terbuang sedikit nggak sebanyak kalau kita menggoreng ya. Oke. Kemudian makan sayur dan buah, itu prinsipnya tadi. Kemudian kita usahakan makanan lokal. Makanan lokal itu karena itu lebih murah ya, lebih hemat di kantong kita juga. Kemudian makanan segar tanpa diawetkan. Oke. Kemudian menurut ahli gizi, yang tadi prinsip makanan itu ciri pertama itu makanan sehat adalah semakin dekat dengan bentuk aslinya di alam. Jadi kalau ada gulai ayam, sosis ayam, maka gulai ayam jelas lebih sehat. Ini menurut ahli gizi ya. Kemudian ada beberapa pandangan yang keliru selama ini yang menyatakan jangan makan telur. Telur itu banyak loh kolesterolnya. Atau jangan makan hasil laut, tinggi loh kolesterolnya. Dan jangan makan sayur. Ini nanti kamu kena asam urat. Jadi banyak mitos-mitos yang beredar di masyarakat ya, sehingga masyarakat juga takut untuk mengkonsumsi ya. Padahal tidak semuanya benar ya. Jadi telur itu juga
penting untuk kita konsumsi ya sebagai tadi sumber protein dan lemak ya, karena dalam telur itu mengandung protein dan lemak. Jadi itu adalah untuk memenuhi unsur kebutuhan kita. Walaupun memang kolesterol, tapi kalau misalnya dalam masih tahap sekitar 2-3 butir per minggu itu masih aman untuk dewasa. Tapi kalau anak-anak tiap hari makan telur 1 butir 1 hari itu tidak masalah karena mereka masih dalam tahap perkembangan ya, pertumbuhan. Kemudian hasil laut ikan-ikanan itu justru bagus ya, mengandung omega 3 yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Kemudian sayur juga bagus untuk pencernaan ya, karena mengandung tinggi serat dan juga tinggi vitamin. Oke, makanan yang sehat mengandung nutrisi seimbang yang tadi yang sudah saya jelaskan, ada karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian masakan yang enak itu dan aman adalah dimasak dengan cara pepes, sup, soto, pesmol, tim, arsik, dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak menggunakan bahan tambahan seperti minyak ya untuk menggoreng. Ketika makanan digoreng, apa yang terjadi? Lemak sehat itu yang berupa omega 3 yang terkandung di dalam makanan yang kita goreng itu bisa hilang atau rusak ya. Bisa hilang atau rusak dan juga berubah menjadi lemak jahat atau sering disebut dengan lemak trans atau minyak trans ya, itu berbahaya bagi tubuh kita. Jadi kalau bisa memang yang rebus-rebusan ya, tapi memang rasanya berbeda ya. Tapi kalau kita sudah biasa menggunakan atau memakan rebus-rebusan pasti juga lebih enak juga ya. Kemudian kalau bahan makanan itu dibakar juga akan bisa membentuk radikal bebas ya, atau bisa berupa advanced lipid oxidation end product, itu bisa memicu kerusakan sel kanker, bisa juga mengakibatkan sel kanker atau sering disebut dengan karsinogenik. Jadi jangan memakan makanan yang dibakar ya, apalagi banyak gosong-gosongnya, itu tadi memicu kerusakan sel ya. Oke, ini intinya sebenarnya buat kita. Bagaimana tips makanan sehat tapi tidak menguras kantong. Sehat di tubuh dan sehat di kantong ya. Jadi ini tips-tips yang akan saya bagikan hari ini untuk mengolah makanan sehat tetapi dengan budget minimal. Yang pertama, nah ini pasti nanti Bu Pardal bilang, saya juga tahu katanya, menanam apa? Sayur di rumah. Jadi saat ini, supaya budget kita minim, ya alangkah baiknya kita menggunakan atau mengolah lahan yang ada di samping rumah kita ya. Seperti kemarin saya ke rumahnya Ibu Pardal itu di tanaman ada ketika mau minum degan atau kelapa muda ada, ketika mau ambil sayur di sebelah ada. Jadi kita harus memanfaatkan dengan menanam sayur atau buah di sekeliling rumah kita itu jelas meminimalkan budget ya. Jadi di pot juga, kalau yang ada alasannya saya kan di perumahan, lahannya tidak ada, boleh dengan cara menanam di pot, polybag dan lain sebagainya. Itu tanaman-tanaman yang kita tanam itu jelas bebas pestisida ya, bebas pestisida, kemudian kita tidak pupuk, dan itu akan menghasilkan kesehatan yang lebih baik bagi kesehatan tubuh kita dibandingkan kalau kita membeli. Tips yang kedua, pilih sayur dan buah lokal yang nilai nutrisinya baik ya. Karena tadi sesuai anjuran dari Kementerian Kesehatan, bahwa makan sayur dan buah itu harus setiap hari. Nah, bukan Senin Kemis ya, hari Senin aja saya makan buah, terus hari Kemisnya baru makan buah. Enggak, harus setiap hari porsi buah dan sayur itu harus ada ya. Penting, karena apa? Di dalam sayur dan buah itu mengandung vitamin dan mineral yang mengatur pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh kita. Ya. Kemudian mengandung serat yang tinggi, itu khasiatnya kalau kita makan buah dan sayur. Tetapi ada tipsnya, bagaimana? Oh, sekarang kan mahal buah. Ya, jadi kita akan membeli buah saat musim misalnya. Ketika musim rambutan, kita beli banyak, kemudian kita bersihkan, bisa dimasukin di freezer. Itu tahan berbulan-bulan ya. Jadi aman. Jadi intinya jangan membeli buah ketika tidak musim. Ya, kalau sekarang tidak musim rambutan, kita cari rambutan juga sangat susah dan pasti harganya juga berlipat-lipat ya. Kemudian sekarang ini saya lihat di pasar buah sudah ada musim dua berapa biji buah mangga ya, tapi saya lihat harganya masih 30.000 per kilogramnya. Ya misalnya kalau memang kita mau minim budget, kita pilih buah yang memang yang saat ini memang tersedia atau yang sedang musim ya. Atau misalnya jangan membeli sayur brokoli ketika harganya mahal, bisa sampai 40.000. Kemarin saya lihat di Superindo harganya 36.000 ya. Jadi memang masih mahal. Jadi pilih sayur yang memang nutrisinya tetap bagus, ya, vitaminnya banyak, tetapi harganya juga sesuai ramah di kantong ya. Oke, ketika belanja juga kita perlu memahami perbandingan kandungan vitamin pada kangkung atau pada sayuran yang lainnya, nggak hanya kangkung ya. Ternyata dalam 1 gram itu sayuran
kita mungkin sepele ya, lihat kangkung, kangkung terus. Seperti di Unai misalnya, tiap hari hampir makan kangkung terus. Ternyata ketika kita cek komposisi yang ada dalam sayur ini, luar biasa. Vitamin A-nya, dia hampir imbang dengan wortel. Coba Bapak Ibu lihat, perhatikan di tabel ini. Kangkung itu vitaminnya, ini ya, IU ya. Kemudian vitamin C-nya juga itu lebih tinggi dari semua sayuran yang ada di bawahnya. Oke, dari bayam, sayur hijau, sawi putih, itu vitamin C-nya tinggi sekali, 120 mikrogram ya, miligram. Kemudian vitamin K-nya juga paling tinggi ya. Kemudian vitamin B juga, B8 juga tinggi ya. Jadi yang paling tinggi itu di sini vitamin A, kangkung ya. Vitamin A yang paling tinggi wortel, kemudian kangkung ya. Kemudian vitamin C-nya yang paling tinggi adalah kangkung, kemudian ada paprika hijau. Ya, kalau paprika kan biasanya itu tidak dijual, banyak juga yang tidak dijual di pasar ya, banyaknya di supermarket ya. Oke, kemudian jarang juga kita olah. Yang paling sering kita olah adalah kangkung memang. Jadi bagus untuk kesehatan. Kalau ada yang bilang, kalau saya makan kangkung ngantuk, ternyata saya cek-cek tentang uji klinisnya, penelitian tentang itu ternyata belum ditemukan ya hubungan antara makan kangkung dengan perasaan ngantuk. Justru kangkung itu banyak sekali kegunaannya ya. Dia juga dapat mencegah anemia karena mengandung zat besi juga tinggi, vitamin A juga tinggi ya. Kemudian kita lihat bayam juga. Ini bayam juga banyak ya vitamin A-nya, vitamin C-nya juga tinggi ya. Kemudian wortel, ini boleh nanti dibaca-baca lagi. Saya akan kirim nanti di grup. Kemudian untuk buah-buahan, nilai gizi buah yang terkandung dalam jenis buah tertentu per 100 gramnya ya. Oke, ini beberapa buah yang memang ada di sekitar kita ya. Kalau alpukat misalnya kalorinya termasuk kalori yang tinggi ya. Tapi ada juga buah selain alpukat, karena alpukat termasuk mahal juga ya. Jambu biji itu nomor 6. Jambu biji itu kalorinya 149, proteinnya 0,9, airnya 86, vitamin A-nya 25, tapi vitamin C-nya paling tinggi, 87. Jambu biji ya. Itu sebabnya di rumah sakit yang anak-anak yang demam berdarah, itu biasanya kasih nanti jambu biji ya. Nah, jus jambu biji. Bukan berarti jambu biji itu untuk mengobati demam berdarah. Demam berdarah itu disebabkan oleh virus ya. Jadi, diusahakan supaya kekebalan tubuhnya yang tinggi. Jadi diberikan jambu biji. Jambu biji ini adalah vitamin C-nya yang tinggi, dia mampu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ya, harganya juga lumayan murah kok, murah ya, nggak begitu mahal seperti di sini ada mangga pada saat ini mahal ya, atau durian di sini ya. Kemudian yang ketiga di sini ada mangga. Mangga muda juga tinggi ya vitamin C-nya. Oke. Kemudian pisang. Pisang itu tinggi kalorinya. Jadi kalau anak-anak susah makan, tapi mau makan pisang, berikan pisang aja. Karena di pisang itu tinggi kalorinya. Vitamin C-nya juga lumayan ya. Kemudian mengandung air dan juga protein juga ada. Jadi bagus juga makan pisang ya. Oke, ini yang perlu saya kenalkan juga kepada para melekers. Ini daun apa? Ada yang tahu ini daun apa? Ini daun kelor ya. Kita mungkin sering mendengarkan istilah tidak selebar daun kelor. Dan memang ternyata daunnya tidak lebar ya, kecil-kecil. Ini namanya dalam bahasa Latinnya Moringa olivera, ini daun kelor. Sekarang ini daun kelor itu sangat hits. Ini mampu memberikan nutrisi yang baik kepada anak-anak ya, bukan hanya anak dewasa juga. Karena Indonesia masih dikenal dengan tingginya anak stunting atau gizi kurang dan gizi buruk ya. Jadi semenjak tahun 2016 ini sudah banyak penelitian tentang daun kelor ini, bahkan sudah ada dalam tepungnya, dalam kapsulnya juga sudah ada seperti yang ada di gambar, itu diberikan pada anak-anak yang gizi kurang dan gizi buruk. Ini kalau bisa, ini saya anjurkan untuk ditanam di rumah masing-masing. Cara penanamannya gampang, seperti nanam singkong ya, tinggal batangnya ditancapkan, udah. Dia mampu juga di tanah-tanah yang kering. Ya, ini Badan Kesehatan Dunia atau WHO sudah mengakui tanaman ini sebagai tanaman namanya superfood ya. Jadi banyak kandungan nutrisi, yang ada di dalam daun kelor ini. Seperti itu ya, dianjurkan. Ini kelor ini makanan superfood yang tadi. Ini ada kalau yang segar dengan yang sudah ada tepungnya, ini perbandingan proteinnya sangat bagus sekali.
Untuk potasiumnya 3 kali lebih tinggi dari potasium pisang, 4 kali lebih tinggi vitamin A dari wortel ya. Kemudian 25 kali lebih tinggi zat besinya, besi bayam. Padahal bayam sebenarnya memiliki zat besi yang tinggi ya. Kemudian 7 kali lebih tinggi dari vitamin C, jeruk. Oke. Kemudian untuk kalsium bagaimana? Ternyata daun kelor ini memiliki 4 kali lebih tinggi komposisi kalsiumnya daripada susu. Jadi tanpa minum susu, anak-anak juga kalau minum makan daun kelor itu juga cukup ya. 2 kali protein yogurt. Nah, itu yang daun aslinya. Kalau daun yang sudah dikelola menjadi tepung ini bahkan lebih tinggi lagi ya, karena ini sudah ekstraknya ya. Jadi bisa 15 kali potasium lebih tinggi dari pisang. Potasium itu gunanya tuh apa? Itu untuk denyut. Itu bisa menurunkan tekanan darah ya. Jadi bagus juga. Kemudian 10 kali lebih kuat vitaminnya apa? Daripada vitamin dari wortel vitaminnya ya. Kemudian 25 kali zat besi, setengah kali vitamin C-nya, 17 kali kalsium susu, dan 9 kali lebih tinggi dari protein juga. Jadi kalau nanti ibu mau searching atau googling ini manfaat daun kelor itu sangat banyak. Ya. Kemudian tips yang berikutnya untuk meminimalkan budget kita dengan makanan sehat, berikutnya nomor 3 adalah belanja di pasar tradisional. Ini belanja di pasar tradisional jelas jauh lebih murah ya dibandingkan kita belanja di swalayan atau di supermarket ya. Oke. Memang boleh di-mute dulu yang Richard Joshua. Oke. Baik, memang kalau kita belanja di pasar tradisional itu memang kita kadang masih kepanasan ya, tidak ada AC di sana. Tetapi di sana harga-harga jauh lebih murah ya. Cabai bisa 2 kali lipat harganya kalau sudah di supermarket. Kemarin hari Jumat saya coba ke supermarket juga ya, saya cek-cek dulu harga kangkung. Ternyata saya lihat di sana satu ikat kecil itu harganya 6.800 ya. 6.800 seikat kecil. Ya, itu mungkin kalau di 3 orang yang makan mungkin butuh 2 ikat ya. Tapi ketika biasanya saya di warung atau di pasar itu satu ikat besar malah harganya hanya 2.000 dengan jenis kangkung yang sama ya. Bayam juga begitu. Kemudian kentang juga. Kentang di sana saya cek harganya kemarin 36.000 kentang 1 kilo. Padahal di pasar sudah yang super itu 15.000. Jelas perbandingannya ya. Jadi memang kalau kita belanja di supermarket kita dapat fasilitasnya ya. Ada keranjang ketika kita belanja. Kalau pasar tradisional kita harus bawa plastik sendiri, bawa keranjang sendiri. Kemudian produknya juga sudah dikemas dengan menarik ya. Ya, memang ada plus minusnya. Kita beli fasilitas juga ketika kita belanja di supermarket. Jelas memang harganya lebih mahal, pajaknya juga ya. Tapi kalau ibu-ibu mau lebih murah, lebih ramah di kantong, tidak membuat kantong bolong, silakan belanja di pasar tradisional. Tapi untuk saat ini jangan dulu ya Bu ya. Mungkin boleh online dulu ya, karena memang masih belum kondusif ya. Nanti setelah corona boleh kembali belanja di pasar tradisional. Saya juga lebih suka belanja di pasar tradisional ya. Lebih murah juga, lebih bebas memilih juga ya. Lebih segar-segar juga barangnya ya. Yang berikutnya, nomor 4 tips supaya kantong tidak bolong. Supaya makanan sehat dengan budget minimal, yaitu bisa juga dengan mengganti protein yang hewani ke protein nabati. Ini jauh lebih hemat, jelas ya. Karena apa? Harga tempe dengan harga daging ya seperti bumi dengan langit ya. Tempe misalnya 5.000 ya daging sudah 120.000 ya. Jadi tetapi kalau kita lihat ini proteinnya, karena tempe itu dengan daging itu sumber protein yang tinggi ya. Kita langsung aja ke proteinnya. Lihat di tabelnya. Protein di sana kalau tempe 18,3 per 100 gramnya ya. Daging sapi 18,8. Daging ayam 18,2. Daging kambing 16,6 ya. Ya, tempe dengan daging sapi itu nggak jauh-jauh beda ya, komposisi proteinnya. Daging kambing masih kalah komposisi proteinnya daripada tempe. Oke, kemudian lihat lagi di karbohidrat. Karbohidrat jelas tempe punya ya, daging ayam, sapi, dan kambing tidak ada. Kalsium jelas lebih mantap di tempe, 129 ya.
Kemudian zat besinya. Zat besi ini adalah zat untuk pembentukan sel darah merah ya. Itu tempe 10, daging sapi hanya 2,8, daging ayam cuma 1,5, dan daging kambing 1. Artinya, komposisi tempe itu kalau dibandingkan dengan daging sapi, tidak kalah. Walaupun harganya murah. Jadi ibu-ibu jangan ini, wah anak saya cuma saya kasih tempe, ini anaknya si B, dikasih daging mungkin lebih sehat. Tidak. Jadi komposisi tempe itu bagus ya, jadi banyak. Walaupun murah dan tidak akan merobek kantong kita ya. Oke, kemudian ini kandungan gizi dari setiap 100 gram bahan makanannya. Ini kedelai ya. Saya kemarin ke rumah Ibu Pardal minum susu kedelai ya, dan ternyata beliau rutin konsumsi minum susu kedelai yang dibuat sendiri, diolah sendiri, dan itu sangat bagus ya. Jadi dilihat dari kalori, protein, lemaknya juga ya. Kemudian airnya juga CHO, karbohidrat, air berapa persen itu bagus ya. Semuanya bagus. Kemudian yang keempat adalah junk food. Hindari memakan atau membeli junk food, camilan, soft drink, karena itu bisa merobek kantong dan kesehatan kita semua. Kenapa? Padahal junk food itu menarik ya, dilihat dari warnanya. Kalau anak-anak lihat ini pasti langsung merengek minta dibeliin ya. Ternyata junk food itu makanan yang rendah gizi, atau sering disebut dengan makanan sampah sebenarnya. Karena apa? Kandungan zat gizinya tidak banyak atau hanya sedikit, bahkan sedikit. Yang banyak itu malah kandungan kalorinya, kandungan lemaknya, garam, dan juga minyak yang tinggi. Ya, tetapi kandungan vitamin dan seratnya itu malah rendah. Ya, bahkan di makanan junk food ini juga atau camilan, soft drink itu mengandung berbagai mengandung bahan tambahan pangan ya, seperti pemanis buatan, perasa, pengawet, dan justru ini berbahaya buat kesehatan kita ya. Junk food ini juga mengandung lemak dan garam yang tinggi ya, bisa juga kalau terlalu sering menggunakan itu atau makan ini bisa mengalami penyakit kardiovaskular juga ya. Contoh-contohnya hamburger, pizza, ayam goreng, kentang goreng yang sudah ini ya, yang sudah diolah, yang penyajiannya sudah disertai dengan bahan tambahan lain. Jadi yang berbahaya itu sebenarnya adalah bahan tambahan yang terkandung di dalam junk food ini yang jauh lebih berbahaya. Konsumsi junk food dapat menyebabkan obesitas. Jadi bagi yang memang mau diet, itu jangan makan makanan ini, karena makanan tambahannya banyak, minyak banyak, kalorinya juga tinggi. Itu juga bisa menyebabkan penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, hipertensi, itu bisa. Dan masalah kesehatan kronis, bisa juga penyakit gagal ginjal, karena terlalu banyak natrium. Natrium itu menahan cairan di dalam tubuh, sehingga si ginjal nanti akan berusaha untuk mengeluarkan si kelebihan cairan ini dengan susah payah, sehingga bisa mengalami gagal ginjal. Jadi memang makanan-makanan tidak sehat di kantong dan tidak sehat bagi tubuh kita. Jadi tidak usah dikonsumsi. Kemudian yang kelima, tips makanan yang kelima supaya lebih hemat adalah dengan mengolah makanan kita sendiri. Ya, kita makan sendiri, artinya kita belanja, kemudian kita masak sendiri, ya. Kemudian keuntungannya ada beberapa ya, kalau kita masak sendiri bisa lebih murah, jelas ya, lebih murah dan hemat ya. Kemudian bisa kita sesuaikan dengan selera kita. Misalnya kita nggak suka pedas ya, jangan dikurangi cabenya. Kita nggak suka asin, berarti garamnya sedikit ya. Kemudian jelas lebih sehat, karena kita tahu kandungan-kandungan apa yang terkandung dalam masakan kita. Misalnya minyaknya, numisnya nggak pakai minyak biasa, pakai minyak yang lain yang lebih sehat, tidak pakai jelantah misalnya, jadi jelas lebih sehat. Tidak memakai misalnya penguat rasa seperti monosodium glutamat, MSG, vetsin, dan lain sebagainya ya. Jadi tahu kita bahwa masakan kita pasti lebih sehat. Bisa juga menambah family time ya. Bisa juga suami istri bisa masak di rumah, jadi menambah kehangatan keluarga ya. Bisa anak-anak juga bantu giling cabai, potong-potong sayuran. Nah, itu bisa menjadi family time. Tapi memang ada tantangannya tersendiri ya. Ya memang jelas ya, kita membutuhkan waktu yang lebih banyak ya untuk mengolah. Nggak bisa juga sambil leha-leha nonton drakor kemudian sudah ada GoFood di depan rumah, enggak. Memang kita butuh sedikit waktu untuk mengolahnya dan sedikit repot karena kita habis masak kita harus membersihkan dapur dengan bagus ya, dengan bersih. Kemudian memang agak sedikit kurang praktis terutama bagi ibu-ibu yang bekerja. Tapi tidak alasan ya. Kalau kita mau menghitung antara manfaat dan tantangannya ya lebih banyak. Kalau lebih banyak manfaatnya, mari kita lakukan. Kita masak sendiri ya. Kemudian kalau kita mau tidak begitu repot, ya masak sekali sehari juga bisa. Ya,
Kita masak sehari dengan jumlah yang banyak, kemudian nanti kita sisihkan, taruh di kulkas, boleh dihangatkan ya. Masak makanan dalam jumlah besar, kemudian disimpan di kulkas, misalnya kita, wah ini kering tempe mau kita masak, mau untuk besok, bisa, karena tidak cepat basi ini ya, dan juga tidak cepat busuk. Seperti kentang kering dan lain-lain itu bisa kita masak dalam jumlah besar, kita simpan. Jadi ketika kita memang ada saat-saatnya kita lelah, ya mungkin kita tinggal ambil aja persediaan makanan kita di kulkas. Kemudian atur, yang paling utama di sini atur belanjamu. Ya, kita kemarin sudah belajar dari Bang Aru bagaimana kita untuk budgeting, budget yang 40% ini, sekian persen untuk makanan, kita udah tahu. Misalnya budget kita untuk makanan, ya, atau belanja sayuran, belanja makanan, misalnya 1 juta, ini hanya misal ya, 1 juta dalam 1 bulan, kemudian kita langsung aja bagi 4, jadi 250.000 per minggu ya, 250.000 per minggu, apa-apa yang perlu kita beli, kemudian kita atur, yang perlu di sini waktu belanjanya. Kalau kita belanja setiap hari, jelas lebih boros ya, dibandingkan kalau kita belanja langsung sekali seminggu, ya. Langsung belanja seperti biasa saya lakukan, belanja seminggu, 1 kali 1 minggu ke pasar. Jadi sudah bikin list belanjaan, apa aja yang mau dibeli. List belanjaan itu juga berdasarkan menu yang kita buat dalam 1 minggu. Memang agak sedikit lebih repot ya. Dalam 1 minggu kita udah harus membuat menu untuk 1 minggu ini. Hari Senin makannya apa-apa, Selasa apa, sehingga dalam 1 minggu ini kita buat list belanjaan, kemudian kita belanja. Kita taruh di dalam wadah-wadah dalam kulkas supaya tidak cepat busuk, supaya tidak cepat berair. Itu kita pisahkan satu persatu belanjaan kita. Jadi ketika kita masak tinggal ambil masak ya. Jadi tidak repot lagi. Jadi semuanya bisa diatur. Yang penting kita bisa menyediakan makanan sehat tanpa harus mengeluarkan budget yang banyak. Tetap kita bisa hidup dengan sehat tanpa harus mahal. Jadi seperti itu ya. Itu tadi ada 6 tips-tips yang harus kita lakukan. Nanam sendiri, kemudian makan sayur dan buah dan lokal, ya. Kemudian apalagi tadi? Ada sampai 6 ya, atur belanjamu. Kita menghindari membeli camilan, menghindari makanan minuman soft drink, dan juga makanan junk food. Kemudian yang terakhir ini adalah kita mengatur belanjaan kita, termasuk budget, termasuk waktu belanja, kemudian membuat list belanjaan, kemudian membuat menu dalam 1 minggu. Ya memang agak sedikit repot, tapi nanti kalau kita selalu mengusahakan seperti ini, kita akan terbiasa untuk melakukannya. Seperti itu. Ini sedikit yang bisa saya bawakan. Semoga bermanfaat untuk kita. Semoga kita tetap bisa menyediakan makanan sehat buat keluarga kita, tanpa menguras kantong kita lebih dalam lagi, tanpa membuat kantong kita bolong. Ya, tetap sehat, badan sehat, kantong pun sehat. Terima kasih. Ini yang bisa saya bawakan hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan. Terima kasih. Ya, sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu ya buat Bu Masa untuk tips dan pelajaran yang sudah dibagikan buat kita, yang tentunya sangat berguna ya buat kita warga Melek. Nah, untuk selanjutnya ini dibuka ruang diskusi. Mungkin ada yang mau bertanya atau mau share pengalaman yang bisa nambah ini ya, input buat kita, bagaimana kita mengelola makanan dengan budget yang minimal, terutama di tengah-tengah pandemi yang sedang kita alami sekarang. Baik, silakan. Mungkin nanti host bisa lihat ya. Kalau mau bicara, nanti tolong angkat tangannya. Ada fasilitas raise hand di aplikasi Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua. Nanti bisa diklik di titik 3 paling kanan, terus ada di situ yang tulisan raise hand. Nanti bisa dipencet itu. Atau kalau videonya sudah dinyalakan, bisa angkat tangan aja, nanti host yang lihat. Mungkin bisa sharing juga ya, sharing pengalamannya juga yang selama ini ya Kak Yanti ya. Mungkin ada yang ibu-ibu yang mau sharing. Kemarin Bu Pardal mau sharing pengalamannya bagaimana untuk belanja hemat, supaya lebih hemat. Mana nih Bu Pardal?
Karena saya yakin ibu-ibu di sini sudah pasti sudah melakukan ini semua. Ya. Ini juga sangat ini ya, berkaitan sekali dengan pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, bagaimana kita mengatur keuangan, bagaimana kita mengatur budget, yang khususnya pada hari ini kita belajar mengatur budget di food and drinks, di bagian kebutuhan pokok yaitu makanan. Ya. Ada? Saya pas apa ini dengar-dengar seminarnya Bu Masa, langsung saya keluarkan kangkung dan tempe saya nih mau masak lagi. Saya boleh tanya? Oh ya, silakan Bu Pipung ya. Ya, itu tanya. Kami kan berdua kan sudah lansia gitu ya, makan kan butuh hati-hati supaya kolesterolnya nggak tinggi, trigliseridnya nggak tinggi gitu ya. Tapi kan berarti makanan itu harus sayuran, kemudian lauk pauk itu kan harus ini ya, harus kita pilih-pilih. Misalnya nanti kalau kebanyakan bayam nanti bisa begini, terus kebanyakan ini bisa begini. Itu untuk suplemennya, itu kalau misalnya makanannya itu terbatas, suplemen apa yang kira-kira untuk lansia itu bagus itu, Mas? Suplemen yang lain selain itu. Oke. Jadi ini langsung dijawab ya Kak Yanti. Ini langsung dijawab Pak. Silakan. Oke. Baik, pertanyaannya Bu Pipung ya. Tadi untuk makanan-makanan yang mengandung kolesterol ya, terutama untuk lansia memang harus kita hindari ya. Karena beberapa sistem di dalam tubuh yang lansia itu nggak sebagus yang masih muda ya, masih bisa untuk mentolerir beberapa makanan ya. Jadi tadi juga harus kita memilih-milih makanan ya. Tidak semua makanan memang misalnya telur tadi ya, untuk anak-anak boleh satu butir per hari ya. Tapi untuk lansia mungkin karena kita harus membatasi jenis kolesterol, mungkin kuning telurnya jangan ya, atau dibatasi ya. Dibatasi kuning telurnya, nggak harus utuh, mungkin separuh ya, separuh, atau hanya kuning telurnya saja. Karena di kuning telurnya itu malah lebih tinggi ya proteinnya ya, daripada di dalam kuning. Di kuningnya itu kolesterolnya tinggi, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi suplemen ya. Suplemen ini diperlukan apabila dari asupan makanan yang kita makan ini kurang ya. Misalnya kalau kita yakin kecukupan vitamin, mineral, karbohidrat semuanya sudah tercukupi lewat makanan yang kita makan, sebenarnya suplemen tidak dibutuhkan, Bu. Ya, suplemen itu memang kita butuhkan ketika ada zat makanan termasuk makro dan mikronya yang kita rasa belum terpenuhi, atau ketika si lansia sakit mungkin boleh diberikan ya, diberikan suplemen untuk menambah ya. Menambah misalnya vitamin, kan banyak jenis-jenis vitamin ya yang ada dijual di apotek juga ya, atau kalsium juga ya, karena lansia itu apalagi lansia wanita yang sudah menopause itu cenderung mengalami osteoporosis ya. Jadi bisa juga konsumsi susu yang tinggi kalsium atau langsung suplemen kalsium. Jadi kalau mereknya memang banyak, Bu. Saya tidak mau menyebut merek juga ya, karena di sana juga banyak jenis-jenisnya. Jadi kalau kita mau konsul dulu ke dokter untuk minta suplemen boleh, tapi kalau mau langsung belinya juga di apotek, kita minta aja suplemen kalsium misalnya. Atau yang kita rasa badan lansia itu kan kadang ini ya, sakit atau apa, mungkin butuh asupan vitamin C boleh. Sebenarnya kalau kita makan buah dan sayur yang cukup, sesuai porsinya yang tadi, 30-30, 20-20, yang dalam piringku itu, dalam proporsi piringku itu sebenarnya udah cukup. Tapi kalaupun dirasa kurang dan minum suplemen vitamin, kalau tubuh kita sendiri nanti sudah kelebihan vitamin C dia akan terbuang lewat urin ya. Jadi vitamin itu kenapa harus setiap hari kita konsumsi? Karena sudah ada kebutuhan vitamin per harinya di dalam tubuh kita. Karena kelebihan vitamin tidak akan tersimpan di dalam tubuh. Itu akan kalau kita lebih itu akan terbuang, Bu. Jadi seperti itu ya. Kira-kira bagaimana, Bu Pipung? Iya, Bu Masta, terima kasih.
Memang kadang-kadang apa kalau kita makan itu yang godok-godokan terus itu kan ya bosen gitu. Kadang-kadang pengen juga minyak, tapi sekali goreng itu mesti misalnya kayak tempe, kayak mendoan gitu kan. Itu kan serapan minyaknya kan banyak. Nah, itu kan Banyak. sering diperes dulu baru dimakan. Kalau udah diperes kan rasanya sudah nggak enak gitu. Iya, betul. Jadi tadi memang makanan yang paling bagus itu adalah makanan yang tanpa digoreng ya. Bisa direbus, dikukus, dipepes. Pokoknya intinya tidak ada mengalami proses penggorengan yang paling bagus ya. Tapi terkadang lidah ini bosan ya Bu ya. Iya. Bosan. Tapi ya tidak apa-apa juga lah sekali-sekali kita ganti rasa ya. Sekali digoreng. Tapi memang ketika kita menggoreng juga pakai minyak yang pertama. Jangan sudah 2 kali dipakai karena itu mengandung minyak trans yang jahat ya buat kesehatan kita. Sekali aja yang baru ya. Dan seperti tadi ya mungkin kita boleh agak diperes ya supaya minyaknya itu jangan terlalu banyak juga ya. Itu kalau Seperti itu. diperes tuh nggak apa-apa, itu nempel di tisu gitu nggak apa-apa, tisunya Nah, nanti malah kotor. nah di tisu ini juga banyak zat yang tidak bagus ya. Jadi kita nggak tahu proses kimia yang ada di tisu ini. Jadi kurang nyaman juga, kurang sehat juga kalau kita peras lewat. Paling nanti dengan manual ya, dengan sendok atau saringan kita agak tekan sedikit supaya ini. Ada juga bahkan yang diperas lewat koran ya. Bahkan koran apa cat-cat tinta yang ada di koran itu malah menempel di makanan, bahaya. Iya. Jadi jangan. Di tisu juga sebenarnya bahaya ya Bu ya. Karena di situ sudah ada proses apa untuk pemutihan ya dari kertas kemudian putihkan itu zat kimianya sangat tinggi ya. Jadi tidak dianjurkan untuk memeras makanan lewat itu. Ya. Terus ini Bu, kalau minyak itu loh Bu, minyak itu kan yang bagus kan minyaknya kan zaitun gitu ya, minyak Ya, zaitun. wijen. Terus yang kedua, kalau zaitun kan ya mahal itu. Ya, betul. Kalau di Indonesia sekarang sudah diproduksi minyak apa itu minyak bunga matahari. Nah itu Ya. kalau bunga matahari, nah kalau jagung itu memang nggak enak ya, nggak suka. Nah ini kalau diganti untuk bunga matahari, biji matahari itu tuh kolesterolnya gimana Bu untuk bunga matahari ini? Oke, Bu. Ini terkait dengan minyak. Nah, jadi memang sekarang banyak diproduksi minyak wijen, minyak zaitun, bunga matahari. Tentunya memang harganya jauh ya, jauh dengan minyak kelapa sawit yang biasa kita ini ya. Ya. Kalau kita tadi kembali ke melek, sistem melek yang minimal, dengan itu berarti tidak budget minimal lagi tuh, udah bengkak itu. Tapi prinsipnya, semua minyak yang mengalami pemanasan lebih dari sekian derajat, itu juga bisa berubah menjadi lemak trans. Ya. Jadi, walaupun minyak bunga matahari, kalau dia mengalami pemanasan, itu juga berbahaya, Bu. Jadi tetap berbahaya. Tetap aja berbahaya kalau dia mengalami pemanasan. Karena dari ada kalau kita baca itu di artikelnya ada molekul-molekul yang terurai setelah dia mengalami pemanasan. Jadi Tapi itu bisa dipakai satu kali juga untuk matahari, bunga matahari. Ya, boleh. Kalau saya dulu sukanya hanya untuk numis aja, numis sedikit langsung ini. Jadi Untuk goreng Bu, untuk itu kan menggoreng. gorengan kedua, ketiga itu masih bening ya Bu, itu bunga matahari. Oke, baik. Jadi walaupun sebenarnya bening bukan berarti di dalam ikatan-ikatan si minyak itu masih bagus. Di situ sudah banyak juga lemak trans, Bu. Ya, ya. Jadi bukan dilihat dari Jadi warnanya. secukupnya aja ya. Kalau Secukupnya. menggoreng secukupnya aja. Jadi kalau prinsipnya ketika menggoreng itu ketika kita mau menggoreng sedikit ya minyaknya sedikit aja. Ya, jadi jangan sampai menyisakan. Selain tidak hemat di kantong ya nanti menjadi penyakit ya. Artinya kita tergoda untuk menggunakan kembali. Ya. Seperti Ya, itu. ya. Ya, makasih Bu Masta. Sama-sama Bu Pipung. Boleh juga dijawab yang lain. Kak Priska itu bisa itu jawab juga. Kak Priska ada yang mau tambahkan? Saya bukan mau menjawab, itu sudah benar tadi Bu. Yang saya mau saksikan itu adalah kemarin tuh suamiku itu kan olahraga naik sepeda, terus dia itu ketemu kebun organik gitu di dekat-dekat Kaliurang sini. Terus dia beli beberapa sayur organik, terus dia masak, terus dia berdoa, terus dia coba enak gitu kan. Terus saya baru makan lah sore kan, saya makan, saya dengar dia berdoa, Tuhan terima kasih kami bisa makan sayur yang organik. Terus aku ketawa gitu kan, aku ketawa tuh aku aman gitu. Kenapa? Nanti kamu mau berdoa, Tuhan saya
terima kasih untuk sayur nggak organik. Kenapa kamu bilang kayak gitu? Saya nggak masalah. Ternyata ada perbedaan kata dia ketika dia memakan sayur yang betul-betul organik sama sayur yang nggak tahu gimana cara menanamnya gitu ya. Dan sekarang sih memang karena ada mertua di sini, mertua kami kan petani ya. Mertua aku petani, udah nanam-nanam sayur sih di sana gitu. Terus saya tapi geli aja gitu dengarnya. Orang ternyata ya kalau sudah dilatih ya makan sayur itu akan merasakan perbedaan. Ini benar-benar sayurnya enak banget sama atau organik banget sama ini sayurnya biasa aja gitu. Jadi benar saya setuju dengan Kak Masa bilang yang dimakan itu harus mendekati ke aslinya. Saya setuju. Itu aja sih. Ini pernyataan berarti bukan pertanyaan ya? Ya, pernyataan. Oke, terima kasih Kak Friska. Selanjutnya ada sharing dari mamanya Seron. Kita dengarkan sama-sama ya. Silakan Mama Seron. Halo. Saya cuma mau silakan sedikit. Tadi kan Kak Friska bilang organik dan non-organik. Sebenarnya kalau makan sayur, sebenarnya kalau nggak bisa organik, harus tetap makan yang non-organik. Ya. Katanya lebih bagus makan sayur yang ada pestisidanya daripada tidak makan sayur sama sekali atau takut makan sayur karena pestisida. Karena pestisida bisa dikurangi dengan treatment-treatment tertentu ya kan. Misalnya direndam pakai cuka apel atau direndam pakai baking soda tapi pilih yang baking soda yang natural gitu. Jadi tetap lebih banyak gizinya sebenarnya daripada pestisidanya. Itu yang penting yang perlu dipahami gitu ya. Dan sesuai dengan yang tadi dibilang sama Kak Masta, sebenarnya di masa pandemik sekarang ini sebaiknya kita lebih banyak makan sayur dan buah. Makan sayur juga sekarang kan udah bisa tanam sendiri. Sekarang saya lihat ada tren terbaru nanam sayur di pot, yaitu seperti biji-bijian. Iya. Saya kita makan pepaya, namanya mikrogrinon gitu ya. Jadi kalau kita makan pepaya, tanam aja bijinya di pot gitu atau di halaman rumah. Jadi bijinya jangan dibuang. Nanti daun pepayanya itu kalau sudah setinggi 20 cm apa 25 cm itu bisa dipotong, daunnya itu bisa dimakan gitu. Ternyata gizinya lebih banyak daripada gizi setelah sayur-sayurannya itu menjadi bertumbuh lebih besar seperti yang biasa kita makan. Dan juga nambahin tadi mungkin udah dibahas ya, untuk nambah untuk mempermudah kita ibu-ibu kan kadang ribetnya sebenarnya untuk persiapan buat masak, yang buat malas itu kan itu gitu ya, potong cabai, bumbu itu yang paling males sebenarnya. Karena sebenarnya buat masaknya sebentar ya, masak sayur sebenarnya cuma 5 menit selesai, buat ditumis-tumis doang ya. Tapi ya itu dia memang perlu persiapan 1 hari, misalnya untuk seminggu siapin 1 hari untuk menunya gitu ya, untuk cuci-cuci sayur, cuci-cuci apalah, ikan atau apa semuanya, buat bumbu. Sekarang kan udah banyak di Google atau di Instagram, di Facebook, cara buat bumbu bumbu dasar merah, putih, kuning, orange dan semuanya. Ya, kalau yang baik itu kan nggak ada salahnya ditiru ya kan, sesuai dengan kita masing-masing gitu. Dan juga yang tadi disebutin Kak Masta, makanlah buah dan sayur pada musimnya karena lebih murah dan juga nutrisinya itu lebih banyak. Karena kalau buah pada musimnya tumbuh itu emang zat-zat atau unsur hara dari tanah itu memang alam sudah menyediakan itu. Kalau buah itu pada musimnya akan menghasilkan unsur hara itu pada waktunya gitu. Jadi kayak di Indonesia kan pepaya murah ya. Karena kita juga bisa bedain kok kalau misalnya buah itu pada musimnya lebih manis dibanding tidak musimnya. Jadi emang vitaminnya itu, mineralnya itu lebih besar kalau kita makan dan buah dan sayuran pada musimnya gitu.
Dan juga di Jogja ini sebenarnya buah dan sayur termasuk murah ya, dibandingkan kita yang tinggal di Jakarta dulu itu kayaknya hampir 100% bedanya gitu loh. Saya beli sayur organik di sini yang bisa organik tuh sama harganya sama kayak sayur yang non organik di Jakarta gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau mencari mau yang organik dan tidak organik, sebenarnya ya perlu usaha memang kalau mau meminimalkan biaya. Sebenarnya banyak kok yang organik pun harganya nggak terlalu mahal. Hampir sama sebenarnya harganya dengan yang di pasar gitu ya. Jadi untuk itu aja sih yang bisa saya share, yang bisa saya bagi. Ya semoga semuanya kita sehat-sehat saja. Amin. Terima kasih Kak Erna untuk sharingnya. Mungkin masih ada lagi yang bisa kita jadi bahan diskusi mengenai bagaimana mengelola makanan dengan budget minim. Tuh Kak Ferry tuh mau kasih tambahan. Monggo Bang Ferry. Nah Ya. ini dari bapak-bapak. Karena tadi Ya. ibu-ibu sudah semua ya. Kita dengarkan dari bapak-bapak sekarang. Ya, terima Monggo kasih. Kak. Terima kasih. Tadi itu mau menambahkan sedikit aja sih yang dibilang Kak Erna. Itu namanya microgreen. Ya, yang biji-bijian itu ditanam 20 cm, tumbuh dia lalu dipanen. Nah, itu aku ketemu tuh di YouTube. Ya, belajar mengenai microgreen. Dan menurutku itu keren. Oke. Nah, saya mau tambahkan sedikit juga mengenai tadi kan menanam ya di depan rumah. Kemarin itu waktu saya ketemu yang farming organik, sebenarnya bukan ketemu ya, mendatangi lagi karena 3 tahun lalu sudah ke sana. Karena sepeda 3 tahun lalu kemudian berhenti, sekarang naik sepeda lagi, jadi ke sana lagi. Nah, pas ke sana itu berkunjung sore-sore dan disambut oleh yang jaga di situ, suami istri. Lalu kemudian dia bawa saya ke kebunnya di sampingnya itu. Lalu ngobrol-ngobrol, lalu saya dikasih 2 tangkai sayur caisim gitu. Lalu kemudian pacoy. Nah, ada juga bayam yang namanya bayam unggul, di mana kalau dipotong dia tumbuh lagi, bukan yang cabut gitu ya. Lalu saya lihat itu pacoynya besar gitu, caisimnya. Cuman 1 tangkai caisim itu satu pohon gitu ya, itu bisa sekali masak. Saya pikir-pikir, wah ini kalau bisa masak di depan kalau bisa nanam depan rumah, wah keren banget ya. Jadi nggak perlu beli lagi, gitu. Karena satu pohonnya sekali masak dan juga sehat, gitu karena tidak ada pestisidanya, kan gitu. Jadi dan menurutku itu sangat penting juga, ya. Hari ini juga tadi belajar dari Dr. Ruben Supit ya mengenai hidup country living, ya, hidup di desa. Country living itu ada prosesnya ada beberapa cara gitu ya. Ada yang namanya partial country living, di mana tinggal di kota, tapi sudah memulai cara hidup di desa, yaitu menanam sayur sendiri dan buah-buahan sendiri di depan rumah. Sebelum tentunya mau meninggalkan kota lalu hidup di desa. Tapi ini menarik mengenai partial country living, dan menurutku itu suatu panggilan yang bagus untuk hidup partial country living. Dan saya coba untuk mulai menanam-nanam di rumah, ya. Dan itu bisa memberkati juga rupanya ya, banyak di sini di tetangga. Seperti sekarang ini saya menanam namanya jipang, sayur jipang ya. Sudah merambat